Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari, tim dari barista, Pak. Jadi, ingin bertanya terkait pelatihan barista ini kan perdana, Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan kami di barista itu karena kami perdana, apa yang melatar belakangi pelatihan barista cafe ini? Kalau untuk awal, memang saya berpikir bahwa Bondowoso ini sudah lama punya predikat Bondowoso Republik Kopi. Tapi setelah saya pikirkan, kenapa tidak mengadakan pelatihan barista cafe? Sedangkan untuk kafe-kafe di Bondowoso sendiri juga sudah mulai menjamur. Biarpun ada beberapa kafe juga yang udah masuk, yang udah standarnya udah lumayan, kan, yang butuh-butuh barista. Dan yang kedua, saya juga berpikir bahwa kabupaten kota lain yang mempunyai lembaga pelatihan, di mana mereka tidak mempunyai lahan atau bukan penghasil kopi, itu pun berani untuk mengadakan pelatihan barista. Nah, di sini saya mulai berpikir kenapa kita tidak menjadikan program pelatihan barista ini sebuah program pelatihan unggulan nantinya. Ya mungkin karena latar belakang itu ya, Pak. Jadi karena BRK, Bondowoso Republik Kopi itu yang jadi semangatnya ya, Pak. Siap, itu. Kalau masalah ini, Pak, karena ini baru, kebijakan baru dari Kepala PT BLK, kebijakan baru tentang pelatihan yang sebelumnya tidak ada, nah ini diadakan. Jadi dampak dari kebijakan ini apa yang Bapak rasakan, baik dari peserta, antusias peserta mungkin Pak, atau untuk Bondowoso ke depan kira-kira seperti apa gambaran panjenengan? Kalau antusias sebenarnya, kalau dilihat dari jumlah pendaftar kemarin mungkin ya di awal, itu buat saya sebuah sudah di luar ekspektasi kita, ya kan. Kita juga melihat bagaimana sih antusias atau sebesar apa pemuda-pemuda Bondowoso pada umumnya mempunyai rasa ketertarikan untuk mengikuti program barista, atau minimal bagaimana kita itu mencoba untuk menarik minat sebenarnya di awal. Karena kalau dibilang coba-coba, kita juga nggak mau sebenarnya coba-coba. Karena kalau barista itu saya rasa di semua kota itu udah banyak dibutuhin. Mungkin itu yang dampak dari kebijakan baru. Terkait mungkin ada hubungannya juga, dengan ditetapkannya Bondowoso itu punya yang namanya izin biopark itu, yang salah satunya di situ ada situs biosite-nya itu kan kopi, Pak. Mungkin juga ada keterkaitan itu, Pak. Ada juga itu, karena kemarin juga kita mendapatkan support untuk anggaran itu ada di penambahan sarana prasarana sebenarnya. Tapi kita juga masih belum berpikir, masih di awal itu. Iya. Barista ini nanti akan seperti apa, gitu kan, ke depannya. Tapi bayangan sudah ada, barista itu mestinya begini-begini, karena saya sendiri juga sempat melihat sebelumnya kita ke balai pelatihan itu di Lembang, di Bandung Barat. Di situ kita dapat dua, satu hidroponik, yang kedua barista cafe. Nah, di situ saya melihat tuh kelengkapan apa yang ada di Lembang waktu itu. Kalau di kelas baristanya ternyata ada yang peralatannya itu lengkap segala macam. Di situ saya tambah tertarik gitu kan. Biarpun berpikir mungkin apa enggak kita kan untuk mendapatkan support sarana prasarana seperti itu. Gitu. Tapi setidaknya ini juga muncul dari keberanian kita untuk membuat program baru. Ternyata ya pesertanya dan calon peserta waktu itu mendaftar lumayan besar sih. Berapa, Pak? Angkanya bisa di... Angka waktu itu kalau kita nggak batasin sebenarnya udah di atas 50-an ya.
dalam jangka waktu beberapa hari kita buka pendaftaran waktu itu. Jadi dengan kebijakan akhirnya kita tutup, ya kan? Takutnya nanti semakin banyak gitu kan, kita juga harus memilih di antara 50 lebih ini yang kita panggil dan kita nyatakan lolos sebagai peserta hanya 16 orang. Gitu. Mungkin selain pertanyaan yang tadi, antusias publik kan sangat banyak, dan ini perdana. Apakah ini memang perdana semenjak adanya BRK, jadi Bondowoso Republik Kopi itu tercetus? Apa ini pelatihan pertama, Pak? Memang pelatihan pertama dan pelatihan barista cafe. Kalau pelatihan barista sendiri sepertinya pernah ada, cuman waktu itu mungkin ya programnya itu yang berbasis masyarakat. Oh, Kan? Nah, untuk kali ini kita memang programnya kan berbasis kompetensi murni. Jadi semua sudah berdasarkan unit kompetensi yang ada. Jadi teman-teman itu nantinya diajarkan bukan hanya praktek saja, tapi juga teori-teori, termasuk teori dalam penyajian, dalam pelayanan juga. Jadi kita berikan semua, bukan hanya sekedar praktek aja. Mungkin setelah adanya ini Pak, harapan kepada calon-calon barista ini. Calon-calon barista ini kan ke depan akan dihadapkan dengan dunia kerja. Dengan dunia kerja yang seperti itu, apa ada sertifikasi bagi kita sebagai barista nantinya yang itu sebagai syarat untuk masuk di dunia kerja? Ada, kebetulan kita kan kalau pelatihan berbasis kompetensi ini kan memang disertai dengan sertifikasinya. Nah, untuk yang kelas barista ini mungkin juga nantinya akan ada uji kompetensinya. Di mana uji kompetensi itu sendiri kita objektif ya, nggak bisa dokrak atau ngatrol mereka yang memang dirasa memang masih belum mampu. Karena itu versinya versi asesor ya, bukan kita selaku orang dalam di sini kan yang uji itu gitu. Jadi nantinya itu pengujinya itu dari luar. Kita menggunakan kebetulan untuk yang tahap pertama ini asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Banyuwangi, dan asesornya juga kebetulan instruktur dari mantan instruktur BLK Wonojati yang sekarang juga sudah ada di BLK Tuban. Dan pelatihan ini untuk semuanya Pak, jadi pertanyaan umum sebenarnya, bukan barista saja. Jadi semua pelatihan yang ada di BLK ini gratis untuk masyarakat. Untuk pelatihannya sendiri semuanya gratis, 100% gratis, ya kan. Sudah mendapatkan fasilitas seragam, ya kan, perlengkapan juga untuk peserta. Terus ada makan siang, ya kan, makan siang juga gratis, ya. Dan habis itu mungkin yang paling ini ya kadang-kadang ya, cuman tidak perlu disampaikan terlalu digebor-geborkan ya. Biarpun tidak seberapa, tapi kalau untuk mereka yang tujuannya itu mencari keahlian gitu kan, itu sebuah bonus yang nilainya buat mereka itu sangat besar gitu kan. Kita belajar gitu kan, kita mencari ilmu di sini, kita diajari, udah difasilitasi segala macam, kita tinggal datang duduk dengerin ya kan, praktek, makan segala macam lah. Giliran udah selesai ditambahin uang saku pengganti BBM lagi, ya istilahnya begitu. Berbeda dengan sekolah di mana kita juga uang saku dari orang tua segala macam kan. Mungkin sih itu yang membedakan. Mungkin pelatihan berbasis kompetensi ini akan lebih banyak mencetak tenaga ahli dan tenaga kompeten ya Pak. Jadi untuk pengangguran akan terkurangi, mungkin seperti itu ke depannya ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa support pemerintah daerah terutama
untuk mengurangi angka pengangguran. Angkat pengangguran. Biarpun kita tahu sendiri di Bondowoso itu memang minim sekali memang untuk perusahaan, baik itu pabrik atau segala macam ya. Kadang juga yang menjadi tantangan itu dari teman-teman sendiri, yang terutama yang masih di usia-usia produktif, di mana mereka kadang kan juga memilih lah ya kan, pekerjaan apa sih gitu kan, ini ada gitu kan, ini kurang cocok, ini kurang cocok. Nah itu keinginan untuk mencoba di luar itu juga menjadi sebuah tantangan buat kita, gitu kan. Karena rata-rata ya kan anak-anak muda di sini itu kalau untuk keluar dari kota Bondowoso agak sulit. Biarpun itu juga pernah kita usahakan lah ya kan, kita juga pernah dengan beberapa ya kan bermitra lah, itu ada yang mau dikirim ke Mojokerto, Surabaya, dan kebetulan sekarang juga alumni LAS sendiri sudah ada yang ada di Medco, tapi yang di Bali. Oh, Medco Bali, Pak. Medco Bali. Alhamdulillah lah ada yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Dari beberapa hampir 10 orang lah ya mungkin yang ada di sana itu. Terus ada beberapa alumni juga dari PAP itu yang kebetulan mungkin di perusahaan lokal lah ya, di ini Putri Kopi kalau nggak salah. Oh, di ini apa nih? Putri Kopi Samudra. Nah, Samudra. PT Samudra mungkin, pabrik itu, beras ya. Iya, pabrik beras. Terus ada yang juga di Popan. Ya sebenarnya lumayan sih, cuman karena ya memang minimnya perusahaan-perusahaan di Bondowoso aja yang membuat kita sulit memang ya untuk alumni. Jadi kita tidak hanya sekedar mengarahkan mereka itu untuk siap di dunia kerja, tapi juga harus siap di dunia usaha. Kalau boleh tahu Pak, ini apa ya, sumber dana kan tentunya dari pemerintah Pak. Jadi APBD, mungkin juga APBN ya Pak. Terus adakah dari pihak lain atau dari pajak, mungkin sudah ada ya Pak, dari pajak apa tembakau mungkin ya Pak. Jadi mungkin dari itu yang saya baca tadi di tengah-tengah itu di ruang aula, apa ada ini Pak dari CSR, mungkin dari mana mungkin selain dana? Kalau untuk CSR kita belum ya, belum tersentuh, tapi sempat ada dulu juga diminta usulan-usulan untuk CSR itu. Tapi sampai sekarang masih belum juga ada realisasinya. Tapi mudah-mudahan di tahun depan ini kita juga punya keinginan untuk bagaimana Sarpras di kelas barista ini sudah bisa dikatakan standar dan layak. Amin. Jadi, harapan besar saya kan seperti itu. Ya, harapan kami juga seperti itu Pak, sebagai calon barista gitu Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami Pak. Kami kelas perdana dan ini kelas yang bagi kami diikuti sangat sangat premium pelatihannya Pak. Karena sebanyak 23 hari itu bukan waktu yang cepat, dan itu waktu yang ideal sebenarnya bagi kami untuk menyerap ilmu itu. Mungkin pertanyaan terakhir ini yang agak sebenarnya Pak, yang menjadi tantangan terbesar mengadakan pelatihan ini, terutama Pak, pelatihan barista menjadi tantangan terbesarnya mengadakan pelatihan ini apa Pak? Tantangan terbesar dan tersulit itu sebenarnya gampang sih jawabnya ya, dari sisi sarana prasarana. Oh iya. Tantangan terbesar saya itu ya. Jadi kita mengadakan kelas barista ini ya kan berawal dari sebuah keinginan gitu, keinginan dan juga didorong oleh tadi lah yang selalu kita selalu kita pikirkan BRK ya, gitu. Terus saya juga yaitu ngelihat BLK lain yang ngadakan di mana mereka nggak ada lahan kopi segala macam, masa kita nggak bisa gitu kan. Biarpun ya tantangannya ya itu tadi, kita nggak punya sama sekali sarana prasarana untuk pelatihan. Nah, gimana ya alhamdulillah lah mendekati pelatihan kita bisa ada gitu kan, ada peralatan itu biarpun hanya sederhana. Tapi setidaknya kalau untuk seduh ya kan, manual brew ya kan, insya Allah bisa lah tetap maksimal ya tetap.
Biarpun kalau untuk pelatih tidak maksimal karena memang keterbatasan alatnya. Seandainya itu mesin espresso, mungkin ini hasilnya juga akan berbeda kan? Berbeda Pak, pasti berbeda. Jadi mudah-mudahan nanti juga di tahun depan ini kita sudah disupport penuh ya kan, dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk sarana prasarana di kita, mudah-mudahan sudah bisa dipenuhi. Terima kasih Pak, mungkin itu pertanyaan dari kami sebagai calon barista. Ini Amin. jadi kita ini ngobrol inspirasi sebenarnya Pak. Dari kemarin kita mau wawancara memang masih mengatur waktu Pak. Jadi dengan adanya BRK, dengan adanya biosite-nya Geopark sebenarnya kalau menurut kami ini harus didukung penuh oleh pemerintah daerah sebenarnya Pak. Jadi harapan kami sebagai calon barista untuk adik-adik kami sudah ya tadi ya benar yang disampaikan Pak Eko, mungkin peralatan sudah mulai memadai untuk meningkatkan skill. Mungkin itu yang menjadi catatan bagi kami. Kalau manual brew, insya Allah kami sudah siap untuk terjun payung. Jadi udah siap. Nanti ke depan mungkin kita juga mau belajar yang bentuknya dari espresso, mesin espresso mungkin seperti itu ke depan. Karena di kementerian sendiri itu juga ada semacam apa ya, kayak lomba sih sebenarnya. Oh iya. Jadi adu skill ya, adu skill alumni ataupun peserta. Oh, Itu ada. antar BLK gitu. Iya, antar peserta. Oh Itu iya. juga ada. Karena itu juga tingkatannya mulai dari kewilayahan gitu kan, terus habis itu regional, habis itu nanti yang lolos itu kan yang regional ke nasional, habis itu bisa ke ASEAN Skill. Oh Tapi itu kementerian yang mengadakan program itu. Tapi peserta itu bisa dari UPTD, IPTD. Oh iya. Bukan hanya sebatas lingkup UPT atau balai pelatihan yang punya kementerian. Lingkupnya luas gitu kalau dari kementerian kan. Dan itu juga termasuk keinginan dan cita-cita saya mengikutkan peserta untuk lomba setingkat nasional. Oh, Maksudnya instrukturnya juga. Oh ini menarik nih Pak, ini menarik juga. Jadi mungkin harapan itu ke depan kita juga berharap banyak berharap kita juga bisa terus berlatih dan ikut itu Pak sebenarnya. Ya. Jadi mungkin itu saja dari kami Pak, dari teman-teman barista. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga ke depan apa yang menjadi harapan kita bersama, mungkin Pak, kami sebagai peserta dan Bapak sebagai wakil pemerintah yang membidangi kami, semoga apa yang kita akan bersama menjadi wujud mungkin seperti itu. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami pamit undur diri dan salam ngopi.